Waktu wawancara kerja, aku pengen gaji 3 juta mbak. Waktu itu rasanya 3 juta udah banyak banget. Terus tiba-tiba pada suatu ketika kamu ngerasa 3 juta itu gak ada artinya. Naik gaji lagi, mbak aku pengen gaji 7 juta. Bu, pak saya pengen gaji 10 juta. Apa motivasi kamu kerja di sini? Saya pengen gaji 20 juta. Dan pada satu ketika gaji sudah 20 juta, rasanya itu masih kurang aja. Sampai minta bantuan pemerintah juga. Bahagia itu apa sih sebenarnya teman-teman? Ada yang bilang ke aku, mbak semakin aku ingin bahagia, semakin aku merasa tidak bahagia. Ada juga yang cerita, kenapa setiap lihat orang bahagia seolah aku jauh dari kondisi itu. Emang klise ya teman-teman, bahwa kadang bahagia itu adalah segala-galanya. Dan katanya itu bukan melulu tentang materi atau uang saja, tapi tentang hal yang lain. Terus apa sih sebenarnya bahagia itu? Assalamualaikum teman-teman, Analisa Channel. Kali ini aku pengen ngebahas tentang what happiness is. Bahagia itu apa sih sebenarnya? What is the real happiness in life? Apa sih sebenarnya kebahagiaan yang benar-benar kita cari dalam hidup? Kalau kita bicara tentang bahagia, artinya di dalam kamus berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu adalah sebuah perasaan yang betul-betul tidak menyusahkan pada satu situasi tertentu. Jadi artinya pada saat itu kita tuh gak ngerasa susah gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, emang bisa ya hidup kita tanpa situasi dan perasaan yang menyusahkan atau menyulitkan? Kayaknya gak mungkin kan? Hidup itu akan selalu ada bagian yang membuat kita merasa susah dan sulit. Justru poinnya adalah aku ngerasa toleransi terhadap masalah kita jadi lebih luas lagi nih. Kalau kita pernah ngerasain yang namanya tidak bahagia. Sehingga contoh simpel, dulu waktu aku nginep di hotel pertama kali tuh rasanya hotel bintang 3. Wah, kita pasti senang banget dong nginep di hotel bintang 3 itu, kamarnya bagus, AC, terus kemudian kasurnya empuk. Naik dong kelasnya level bintang 4. Habis itu disuruh nginep di bintang 3 udah gak mau lagi. Kamarnya sempit, kamar mandinya kecil. Nanti di bintang 4 rasanya nyobainnya bintang 5. Aduh rasanya bintang 4 tuh jadi kayak gak ada apa-apanya. Ya the more we have, the more we want. Kalau kita bicara tentang bahagia yang cuma sekedar materi aja atau situasi tertentu. Jadi sebenarnya inilah yang bikin aku juga salah satu alasan belajar ilmu psikologi. Salah satu pendekatan psikologi yang membuatku menarik adalah positive psychology atau psikologi positif yang dibawa oleh Bapak Martin Seligman, dan dia juga mengungkapkan tentang teori bahagia itu apa. Kalau Bapak Martin Seligman ini menyebutkan bahagia ini ada 3 pilar teman-teman. Yang pertama adalah ketika seseorang punya satu yang namanya self belonging. Jadi dia itu betul-betul memiliki dirinya. Dia punya value yang membuat orang lain menghargai dia apa adanya, yang membuat dia juga sebaliknya menghargai orang lain apa adanya. Jadi di sini nggak ada lagi tuh merasa tidak kaya lalu tidak bahagia, merasa tidak cantik dan tidak bahagia. Jadi kebahagiaannya itu atas diri dia apa adanya. That's real happiness. Kalau hidup kamu sudah merasa belonging terhadap apa yang betul-betul menjadi values dan nilai kamu gitu ya teman-teman. Jadi inilah salah satu pilar kita menuju bahagia yang sesungguhnya. Meaning of life. Hidup yang lebih bermakna. Makna dalam hidup yang betul-betul membahagiakan. Pilar yang kedua adalah bagaimana seseorang itu yang kita pursue itu atau yang kita capai itu bukan happinessnya, tapi purpose of life. Tujuan hidup itu penting banget loh. Kita nggak akan pernah ngerasa bahagia kalau kita nggak achieve something. Jadi tolerance of stress itu anggap aja nih kita ada di level ini. Kalau hidup kita begini aja, nggak pernah ada yang begini, nggak pernah ada yang begini, ya kita nggak tahu happiness kita itu apa. Untuk mencapai tujuan kalau kita begini aja kita seolah ngerasa ya oke, aku lulus, aku ini pasti selalu ada yang kurang, ya nggak sih? Nah jadi purpose of life ini carilah dengan satu purpose yang lebih besar daripada sekedar satu hal yang kecil. Bisa jadi kalau kita jauh dari rasa bahagia kita kurang mengcapture bigger picture tentang happiness itu. Contoh misalnya gini teman-teman. Waktu wawancara kerja, aku pengen gaji 3 juta mbak. Waktu itu rasanya 3 juta udah banyak banget. Terus tiba-tiba pada suatu ketika kamu ngerasa 3 juta itu gak ada artinya. Naik gaji lagi, mbak aku pengen gaji 7 juta. Bu, pak saya pengen gaji 10 juta. Apa motivasi kamu kerja di sini? Saya pengen gaji 20 juta. Dan pada satu ketika gaji sudah 20 juta, rasanya itu masih kurang aja.
sampai minta bantuan pemerintah juga, ya kan? Jadi artinya bukan tentang values-nya, tapi tentang bigger picture dari value itu apa. Ini salah satu klisenya aja sih tentang happiness kalau kita nyambungin sama uang. Nah, hal lain yang mungkin bisa digambarkan tentang makna dari uang itu sendiri. Aku pengen gajiku nanti akan cukup untuk bisa ngebantu orang tua aku, untuk bikin rumah, untuk ini, untuk itu. Jadi ada sesuatu yang memang betul-betul ada makna di balik uang itu contohnya. Jadi setiap makna dengan tujuan yang lebih clear, yang bisa tidak hanya sekedar sesuatu yang rigid, itu akan membuat kita lebih ngerasa bermakna. So you have to find your core purpose atau why you stand for. Kenapa sih teman-teman ada di dunia ini? Ada goals apa yang sangat besar yang kita create atas diri kita. Nah, pilar yang ketiga, ketika teman-teman sudah berhasil masuk ke dalam diri dan menceritakan dengan sangat bahagia siapa diri kalian. You can telling your own story. Ketika kita itu benar-benar ngerasa menceritakan siapa diri kita tanpa rasa ragu, tanpa rasa cemas, tanpa rasa untuk butuh proving dari orang lain gitu kan. Jadi akhirnya itu yang membuat kita betul-betul merasa bahagia yang penuh dengan makna. So teman-teman, finding your true happiness. Not only happiness, bukan hanya tentang bahagia, tapi tentang bagaimana bahagia yang lebih bermakna. Jadi coba sekali lagi pilar pertama, apa sih yang membuat kamu punya nilai dalam hidup, yang membuat orang lain bisa menghargai kamu? You have to find your core value. Orang lain akan tahu nilai kamu dan kamu akan menilai orang lain dengan nilainya tanpa membeda-bedakan. That's belonging, pilar pertama. Yang kedua, aku ulangin lagi, you have to find your purpose in life. Cari tujuan dalam hidup kamu dengan sesuatu yang lebih bermakna dan lebih besar lagi, tidak hanya sekedar materi saja. Yang ketiga adalah you can tell your own story. Kamu bisa menceritakan cerita kamu sendiri tanpa harus bernarasi dramatis atau menceritakan sesuatu yang tragis. Tapi betul-betul merasa rilis terhadap apa yang ada yang pada diri kamu. Itu tadi teman-teman salah satu cerita aku pribadi dari baca buku tentang positive psychology, what real happiness is, apa sih sebenarnya happiness itu, dan bagaimana juga aku mencoba untuk mengimplementasikan mendirikan 3 pilar tentang kebahagiaan yang lebih bermakna dalam hidupku. Terima kasih udah nonton Alisa Channel. Semoga di pilarku tentang why Analisa bikin channel ini, jujur aja purpose-nya adalah pengen mental health itu bisa menjadi salah satu yang mengubah dunia. Mental health and well-being, kesejahteraan teman-teman, kebahagiaan kalian ketika nonton channel ini, itu bisa jadi kebahagiaan aku juga. That's my purpose. Yang lainnya itu bonus yang memang kita cari juga dalam hidup. Thank you teman-teman udah selalu ada dalam purpose aku, dan jangan lupa untuk kamu sebarin video ini sebanyak-banyaknya karena itu apresiasi yang gak bisa aku ungkapin. Happy banget ketika subscribers dan juga channel ini ternyata punya pasar yang bisa dapat manfaatnya. Karena dulu awal-awal tuh kayak banyak banget yang bilang channel ini gak akan bisa besar karena semua artis sekarang bikin channel, semua public figure juga bikin channel, baru 1 video aja udah langsung boom gitu kan. Tapi aku ngerasa banget proses dari ngerintis pertama kali video ini, gimana tim aku juga tahu perjuangannya di sela-sela kesibukan kita syuting, dan kadang jam 12 malam baru ada waktu luang kita syuting juga pernah gitu kan. Jadi ngerasa terharu banget kalau sekarang meaning of life itu juga ada di dalam channel ini. Terima kasih udah nonton Alisa Channel. Assalamualaikum, sarangyo.